Membiarkan mata rabun dekat, terus memburuk, dan hanya mengandalkan kacamata baca, tanpa memberikan nutrisi dari dalam, adalah kekeliruan medis terbesar yang bisa mempercepat penuaan selaput jala mata lansia. Banyak orang tua mengira bahwa pandangan kabur saat melihat objek dekat adalah takdir mutlak usia senja yang tidak bisa diperbaiki lagi. Padahal ilmu kedokteran geriatri modern menemukan fakta bahwa kelenturan lensa mata kita sebenarnya bisa dirawat kembali dengan asupan pangan alami yang tepat. Rahasia kesehatan mata yang tersembunyi di pedalaman kampung ternyata menyimpan jawaban ilmiah yang sangat rasional untuk mengembalikan kejernihan pandangan. Bapak Ibu, tanpa obat kimia, mahal kebiasaan sederhana, para sesepuh terdahulu dalam mengonsumsi bahan mentah tertentu terbukti mampu meremajakan sel-sel indera penglihatan secara mendalam. Mari kita pelajari bagaimana cara kerja biologis dari metode tradisional ini agar mata Bapak Ibu kembali tajam dan jernih saat membaca teks kitab suci hari ini. Nah, sebelum kita membongkar lebih dalam mengenai rahasia medis yang sangat penting bagi kesehatan indera penglihatan ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan hati kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membangun sebuah komitmen kuat demi mewujudkan masa tua yang mandiri bugar tanpa hambatan penglihatan. Langkah kecil yang kita mulai dengan penuh kesadaran pada pagi hari ini akan menjadi penentu kebahagiaan hidup kita bersama anak cucu tercinta kelak. Silakan Bapak Ibu yang saat ini sedang menonton meluangkan waktu sejenak untuk menuliskan kalimat "saya mau mata sehat dan pandangan jernih" kembali di kolom komentar sebagai bentuk doa nyata kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga agar kita bisa terus berkumpul di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mari kita bangun kebersamaan yang hangat ini setiap minggu demi menjaga kesehatan fisik dan kebahagiaan batin kita semua. Selamat pagi untuk semua Bapak Ibu sesepuh yang saya hormati dan saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita semua, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa pandangan mata kita seringkali terasa kabur berbayang atau mendadak pusing saat mencoba membaca tulisan berukuran kecil di telepon genggam? Coba Bapak Ibu bayangkan. Sebuah lensa kamera tua yang karet pengaturnya sudah mengeras karena terus-menerus terpapar debu panas tanpa pernah diberi pelumas. Karet lensa kamera yang sudah mengeras tersebut tidak akan mampu lagi bergeser maju mundur untuk menangkap fokus gambar objek yang berada dalam jarak dekat dengan sempurna. Begitu pula dengan kondisi lensa kristalin di dalam mata Bapak Ibu yang secara perlahan kehilangan daya, kenyalnya, akibat berkurangnya pasokan cairan antioksidan khusus. Otot mata yang bertugas menarik lensa menjadi lelah bekerja keras sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina dan membuat tulisan tampak buram. Akar masalah dari rabun dekat atau presbiopia pada lansia sebenarnya terletak pada proses penuaan seluler dan penurunan jumlah zat beta-karoten pada jaringan makula mata kita. Ketika tubuh kekurangan bahan baku utama untuk meregenerasi sel fotoreseptor, maka kemampuan mata untuk beradaptasi, melihat jarak dekat, akan merosot tajam. Jika kondisi penurunan ini dibiarkan tanpa adanya intervensi gizi yang tepat, maka tingkat keparahan rabun akan meningkat dan memicu timbulnya rasa lelah kepala. Mari kita pelan-pelan melihat ke halaman rumah atau persediaan dapur kita untuk menyiapkan satu bahan alami berkekuatan tinggi yang sangat legendaris dalam menjaga mata, yaitu wortel mentah. Pilihlah wortel lokal berukuran sedang yang penampilannya masih segar dengan warna jingga kemerahan yang pekat merata dari ujung hingga ke pangkalnya. Warna jingga pekat tersebut merupakan penanda visual nyata bahwa kandungan senyawa bioflavonoid dan vitamin mata di dalamnya masih sangat murni aktif. Kandungan gizi dalam wortel lokal segar jauh lebih tinggi dan alami dibandingkan dengan jenis wortel impor yang sudah melewati proses pembekuan panjang di dalam kontainer pengiriman. Wortel segar yang baru dipetik dari tanah perkampungan menyimpan kelembapan alami serta enzim hidup yang sangat dibutuhkan oleh sistem pencernaan lansia. Kandungan enzim aktif inilah
yang nantinya akan membantu mempercepat pemecahan zat karotenoid agar bisa langsung dialirkan darah menuju jaringan mata. Bersihkan wortel tersebut di bawah air mengalir yang bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang menempel pada permukaan kulit luarnya secara menyeluruh. Bapak Ibu tidak perlu mengupas kulitnya terlalu tebal, karena justru pada bagian dekat kulit luar itulah terkandung konsentrasi zat antioksidan tertinggi. Cukup gunakan sikat halus untuk membersihkannya secara perlahan. Lalu bilas kembali menggunakan air matang hangat, agar kebersihan bahan makanan ini benar-benar terjamin aman. Nah, sekarang, sebelum kita mulai mengunyahnya, potonglah wortel segar tersebut menjadi beberapa bagian kecil seukuran ibu jari, agar memudahkan mulut Bapak Ibu saat mengunyahnya nanti. Mengunyah wortel dalam keadaan mentah pada pagi hari, saat lambung masih kosong, adalah kunci utama dari keberhasilan terapi tradisional ini. Proses mengunyah yang lama akan merangsang keluarnya kelenjar air liur yang mengandung enzim pencernaan esensial untuk memaksimalkan penyerapan vitamin mata. Saat potongan wortel mentah tersebut masuk ke dalam mulut dan mulai dikunyah, Bapak Ibu akan mendengar suara renyah garing yang sangat khas, memecah keheningan pagi hari. Permukaan wortel yang padat secara perlahan hancur mengeluarkan cairan saripati yang rasanya manis segar, berpadu dengan sedikit aroma tanah yang khas perkampungan. Tekstur remahan wortel yang kasar di atas lidah akan merangsang saraf-saraf sensorik di rongga mulut untuk meningkatkan kesegaran pikiran Bapak Ibu. Begitu saripati wortel yang manis segar tersebut, Bapak Ibu telan secara perlahan mengalir turun, melewati tenggorokan, rasa sejuk yang menenangkan akan langsung terasa di dada. Ketika cairan bernutrisi tinggi ini masuk ke dalam perut, lambung Bapak Ibu akan merasakan sensasi hangat yang sangat nyaman, tanpa memicu rasa perih atau begah sama sekali. Energi alami dari wortel mentah ini akan langsung diserap oleh dinding usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah mata. Zat beta-karoten yang terkandung di dalam setiap tetes sari wortel mentah ini akan diubah oleh organ hati menjadi vitamin A yang sangat murni bagi keperluan mata Bapak Ibu. Vitamin A ini kemudian bekerja aktif memperkuat sel batang dan kerucut pada retina serta mengembalikan elastisitas otot siliaris yang mengatur fokus lensa mata. Dengan rutin mengunyah wortel mentah setiap pagi, Bapak Ibu sedang memberikan minyak pelumas alami agar engsel lensa mata kembali bekerja dengan lentur. Disiplin dalam mengonsumsi wortel mentah ini secara rutin setiap pagi hari, sebelum sarapan makanan berat, adalah rahasia utama para orang tua di kampung memiliki pandangan yang tajam. Hasil pengamatan medis menunjukkan bahwa lansia yang aktif mengunyah bahan pangan berserat tinggi memiliki sirkulasi darah yang jauh lebih lancar di area kepala. Aliran darah yang lancar ini memastikan bahwa setiap sel saraf penglihatan Bapak Ibu selalu mendapatkan pasokan oksigen yang cukup harian, sambil menikmati kesegaran rasa manis dari kunyahan wortel mentah ini. Mari kita bahas beberapa pertanyaan klinis yang paling sering ditanyakan oleh pasien saat berkunjung ke klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah terapi mengunyah wortel mentah ini aman dilakukan oleh penderita penyakit diabetes atau gula darah tinggi? Jawabannya adalah sangat aman karena wortel mentah memiliki indeks glikemik yang rendah dan seratnya justru membantu menahan lonjakan gula darah Bapak Ibu. Pertanyaan kedua yang sering muncul di klinik pemeriksaan mata adalah, apakah terapi kunyah wortel mentah ini bisa menyembuhkan penyakit katarak yang sudah tebal pada lansia? Jawabannya adalah, tidak bisa menghilangkan katarak secara instan, karena katarak adalah kekeruhan fisik pada lensa mata yang memerlukan tindakan medis khusus. Namun, kandungan antioksidan kuat dalam wortel mentah sangat efektif untuk mencegah timbulnya katarak baru dan memperlambat tingkat keparahannya. Pertanyaan ketiga adalah, mengapa kita harus mengonsumsi wortel ini dalam keadaan mentah dan bukan dimasak menjadi sayur sup atau dibuat jus menggunakan mesin blender? Jawabannya adalah, karena proses pemanasan saat memasak dapat merusak sebagian besar vitamin C dan enzim hidup sensitif yang sangat dibutuhkan mata Bapak Ibu. Sedangkan penggunaan mesin blender
bisa menghancurkan serat alami yang berfungsi sebagai pengontrol penyerapan nutrisi di dalam usus halus kita. Pertanyaan keempat yang juga sering ditanyakan para sesepuh adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai pandangan rabun dekat ini bisa kembali terlihat jernih. Berdasarkan pengalaman empiris, jika Bapak, Ibu mempraktikkan terapi ini secara disiplin setiap pagi, maka dalam waktu 4 minggu, sudah mulai terlihat perubahan yang nyata. Pandangan mata, saat melihat tulisan kecil, akan terasa lebih kontras, tidak mudah berair, dan rasa tegang di sekitar dahi akan berkurang jauh. Nah, sekarang mumpung kita sedang bersama-sama di depan layar, mari kita lakukan sebuah cek fisik penglihatan mandiri yang sangat sederhana untuk menguji kekuatan fokus mata Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ambil sebuah buku atau tulisan, lalu peganglah dengan jarak sekitar 30 cm tepat di depan wajah Bapak Ibu sekalian. Cobalah untuk membaca satu paragraf tulisan tersebut secara perlahan, dengan menutup salah satu mata menggunakan telapak tangan bergantian. Jika Bapak Ibu harus menjauhkan buku tersebut, agar tulisan bisa terbaca dengan jelas, itu menandakan bahwa daya akomodasi lensa mata Bapak Ibu sudah mulai mengalami penurunan. Jangan merasa berkecil hati atau cemas berlebihan, karena kondisi fisik ini bisa kita latih kembali ketajamannya melalui terapi kunyah wortel mentah. Secara konsisten harian, lakukan cek mandiri sederhana ini setiap 2 minggu sekali untuk melihat perkembangan tingkat kejernihan pandangan mata kita. Menjaga kesehatan mata di usia senja juga menuntut kita untuk selalu bijak dalam membatasi waktu melihat layar telepon genggam atau televisi, terutama dalam kondisi ruangan yang gelap. Paparan sinar biru dari layar elektronik dapat mempercepat kerusakan sel makula mata yang sensitif terhadap cahaya terang harian. Pastikan Bapak Ibu selalu menyalakan lampu ruangan yang cukup terang saat sedang beraktivitas membaca atau menonton televisi demi melindungi retina mata kita. Kebiasaan mengucek mata terlalu keras saat terasa gatal juga merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena bisa memicu terjadinya luka robekan halus pada lapisan kornea. Jika mata Bapak Ibu terasa sepet atau gatal, alangkah baiknya jika dibersihkan menggunakan tetesan air mata buatan atau dikompres. Memakai kain bersih yang sudah dibasahi air dingin hangat. Langkah perlindungan kecil ini akan menjaga lapisan luar mata Bapak Ibu tetap mulus jernih, terbebas dari infeksi kuman. Kecukupan konsumsi air putih hangat sepanjang hari juga memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kelembapan permukaan bola mata para sesepuh sekalian di rumah. Tubuh lansia sangat rentan mengalami dehidrasi jaringan yang membuat mata menjadi gampang kering terasa, mengganjal, dan pandangan menjadi buram berbayang. Dengan minum air putih yang cukup cairan pelumas, bola mata Bapak Ibu akan selalu terproduksi dengan lancar sehingga mata terasa nyaman berkedip. Kombinasi antara nutrisi gizi dari wortel mentah dengan kebiasaan mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam dan daun kelor juga akan mempercepat proses pemulihan mata Bapak Ibu. Sayuran hijau mengandung zat lutein tingkat tinggi yang berfungsi sebagai kacamata hitam alami untuk menyaring radiasi sinar matahari yang merusak sel mata. Perpaduan menu sehat alami ini akan menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh untuk melindungi kemandirian penglihatan Bapak Ibu semua. Kualitas tidur malam yang nyenyak dan teratur selama 7 jam juga menjadi pilar pertahanan yang tidak boleh diabaikan dalam menjaga kesehatan indera penglihatan kita. Saat Bapak Ibu tertidur lelap, sel-sel otot mata yang lelah bekerja sepanjang hari akan melakukan proses perbaikan jaringan secara mandiri dan menyeluruh. Hindarilah kebiasaan begadang malam yang tidak perlu, agar tekanan bola mata Bapak Ibu tetap berada pada batas normal yang aman dan terhindar dari glaukoma. Kedamaian batin dan suasana hati yang selalu diliputi rasa syukur juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kesehatan seluruh organ tubuh manusia. Rasa cemas yang berlebihan atau stres pikiran dapat memicu ketegangan pada otot-otot halus di sekitar pelipis mata yang memperburuk gejala rabun dekat Bapak Ibu. Mari kita jalani masa tua ini dengan penuh ketenangan, perbanyak ibadah, ikhlas,
dan selalu berpikir positif terhadap segala takdir indah kehidupan. Melatih otot mata dengan melakukan gerakan senam mata ringan setiap sore hari juga sangat membantu menjaga kelenturan fokus lensa penglihatan sobat sehat sekalian. Caranya sangat mudah, cukup gerakan bola mata. Bapak Ibu melihat ke arah atas, bawah, kanan, dan kiri secara bergantian tanpa menggerakkan posisi kepala kita. Latihan ringan yang dilakukan selama 2 menit ini akan memperlancar aliran darah di sekitar rongga mata, sehingga mata menjadi terasa lebih segar kembali. Menjaga kebersihan area wajah, terutama di sekitar kelopak mata sebelum tidur malam, juga merupakan tindakan preventif yang sangat baik untuk mencegah penyumbatan kelenjar minyak. Kelenjar minyak yang tersumbat dapat memicu timbulnya bintilan atau radang kelopak mata yang mengganggu kenyamanan pandangan Bapak Ibu harian. Bersihkan wajah dengan air bersih hangat secara lembut, agar seluruh sisa debu aktivitas siang hari bisa terangkat hilang sempurna tanpa sisa kotoran. Jangan biarkan ilmu kesehatan yang sangat berharga dan berasal dari kearifan kampung ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Di luar sana pasti masih banyak rekan sesama pensiunan, sahabat lansia, atau saudara kita yang sedang berjuang menahan rasa pusing akibat mata rabun dekat yang mengganggu. Membagikan informasi video naskah ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah sebuah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita. Ketika Bapak Ibu meluangkan waktu sejenak untuk membagikan informasi bermanfaat ini, maka Bapak Ibu sedang membuka pintu harapan baru bagi orang lain untuk sembuh alami. Pahala kebaikan dari ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada mata sesepuh yang kembali jernih membaca tanpa kesulitan lagi. Mari kita saling mendukung dalam menyebarkan kebaikan demi terwujudnya generasi lansia yang bugar, sehat mandiri sepanjang usia senja kita. Sebagai penutup dari perjumpaan kita yang penuh dengan rasa kekeluargaan yang erat ini, mari kita satukan hati dan menundukkan kepala sejenak, memohon doa kesembuhan. Ya Tuhan Sang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan mata, kabur rabun dekat linu, dan ketidaknyamanan penglihatan yang saat ini sedang bersarang di tubuh Bapak Ibu Sobat Sehat semua. Berikanlah kekuatan pada indera penglihatan mereka. Jernihkanlah pandangan mereka, dan mudahkanlah segala urusan ibadah mereka. Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan batin yang mendalam, serta umur yang panjang penuh berkah, untuk terus melihat keindahan ciptaan-Mu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, ketulusan, dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan medis dari kampung ini, dari awal hingga akhir, dengan sangat baik. Salam hormat penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.